Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya Caca Frederika dapat kembali hadir di Islam Itu Indah. Nah, kalau ngomongin tentang Islam Itu Indah pasti kita akan belajar sesuatu yang bermanfaat. Pagi ini bersama dengan guru-guru kita ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Bani dan juga ada Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Baru ketemu nih setelah lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, berbicara tentang tema hari ini Ustadz Maulana. Apa temanya hari ini? Tadi pagi Ustadz sahur ya? Iya. Iya saya tahu, Ustadz soalnya menjalankan puasa Syawal, Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin. Nah, yakin gak sih kita tuh makanan dan minuman yang kita makan itu halal? Karena mungkin bentuknya halal, yang kita tahu memang mungkin halal. Tapi apakah itu benar-benar halal dan benar-benar tidak mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dari caranya atau bisa dari ingredients atau beberapa bahan-bahan atau bumbu-bumbunya yang ada di situ. Nah, yakin nggak makananmu dan minumanmu halal? Tapi sebelum kita masuk ke tema kita Ustadz, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kisah pilu dialami Nurawanah, seorang ibu warga desa Paje Kulon, Kecamatan Paje, Kabupaten Nganjuk ini. Ibu dengan 3 orang anak ini terpaksa menjadi tulang punggung keluarga setelah ditinggal suaminya pergi 2 tahun lalu. Tak hanya menghidupi ketiga anaknya, Nurawanah juga harus merawat kedua orang tuanya yang tinggal satu rumah dengannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia pun membuka usaha toko kelontong di rumahnya. Namun di tengah pandemi virus corona ini, usaha tokonya itu pun terpaksa gulung tikar. Masya Allah, nah video tadi berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini adalah sudah yakin makanan minumanmu halal? Pertama-tama kita belajar dulu yuk sama Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Syam? Sehat alhamdulillah. Senang sekarang ditemenin terus tiap hari ya. Ustadz Syam, kita yakin gak sih sebenarnya kalau makanan dan minuman kita itu halal atau haram? Karena hukum halal dan haram itu jangan-jangan bisa berubah karena beberapa hal yang jarang kita sadarin. Sebenarnya apa sih yang membuat makanan halal berubah menjadi haram? Kira-kira apa aja sih itu Ustadz yang kadang-kadang kita nggak sadar tapi itu dekat dengan kehidupan kita. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pejuang nafkah dengan mencari nafkah yang halal. Bukan hanya dari bahan makanannya atau sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, tapi juga cara mendapatkannya. Nah ini yang mungkin dimaksud dari pertanyaan host tadi, apa sebenarnya penyebabnya? Ternyata halal dan haram itu juga bisa ditentukan dari cara mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa disebutkan ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan harta dengan jalan yang batil. Jadi kalau di ayat lain diharamkan makan ini, diharamkan makan itu, diharamkan minum ini, diharamkan minum itu, diharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu. Tapi di ayat ini caranya yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan jalan yang batil. Mana itu jalan yang batil? Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. ولا تقتلوا أنفسكم, kecuali dengan jalan yang memang antaradin, sama-sama ridho di dalamnya. Bagaimana itu ridho di dalamnya? Misal dengan penjual dan pembeli. Dibeli dengan akad yang sah, dibeli dengan sigat yang sah, dibeli dengan sesuatu alat tukar menukar yang diakui di tempat tersebut. Maka subhanallah cara mendapatkannya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang batil. Mana lagi bentuk kebatilan? Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya yang pertama tadi dengan jalan yang haram, mencuri.
Yang kedua dengan cara menipu. Yang ketiga dengan cara paksaan. Karena ada ayat ini dia katakan antarodin, sama-sama ridho. Misal kami mengambil contoh mungkin ada orang mencari rezeki dengan jalan memberikan jasanya. Lalu ternyata di tempat itu dia tahu bahwa cuma dia, kalau orang gak ke saya nih gak mungkin, gak bisa. Misal di jalan yang panjang gitu ya, satu-satunya penjual bahan bakar hanyalah dia. Atau misalnya satu-satunya yang bisa untuk memberikan angin kepada bannya ketika kempes misalnya hanyalah dia. Lalu diberikan harga yang melonjak yang tidak sebatas wajar gitu. Maka ini juga termasuk menzalimi kepada orang lain. Dia tahu bahwa ini orang kalau nggak ke saya nggak bakal bisa gitu. Ini orang kalau nggak ke saya nggak bakal mungkin bisa. Maka dia memberikan harga yang melonjak. Maka subhanallah kalau itu termasuk daripada memberatkan orang lain maka itu juga tidak termasuk daripada antaradin. Bisa saja itu menzalimi saudaramu. Mungkin pekerjaannya halal tapi caranya mendapatkan dengan memaksa orang lain untuk membeli. Kemudian mana lagi bentuknya? Menimbun misalnya. Ada orang yang menimbun bahan bakar karena tahu bulan depan ini bakal langka. Atau menimbun misalnya beras, menimbun misalnya minyak goreng. Maka subhanallah dia tahu karena dia nanti ini bakal langka dan bakal mahal. Dan saya satu-satunya yang punya. Dan ini juga termasuk dengan jalan yang batil. Illa antaradim minkum wala taqtulu anfusakum. Dan jangan kalian saling membunuh. Atau jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Artinya apa? Ketika kita zalim terhadap orang lain berarti kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Intinya tidak boleh ada unsur kezaliman dalam jalan mencari nafkah yang halal meskipun bahannya adalah sesuatu yang halal. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Islam tuh bener-bener indah banget ya Ustadz Syam. Masya Allah, Jadi Islam ini nggak indah. cuma tentang makanannya aja, nggak Bahannya, cuma iya. bahannya aja, tapi cara mencarinya. Wah. Kayak misalkan beras ditimbun, yang makan beras sih ya nggak dosa. Halal Tapi aja. yang menimbun, Hmm. memberi makan nafkah suami, istri, anak-anak, keluarga, nah itu akan dipertanyakan. Jadi Wah. panjang urusannya Ustadz Syam ya. Subhanallah, iya. Yang penting nggak boleh zolim, la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih Ustadz Syam, jazakallah khair. Jamaah! Yeay. Nah sekarang mau belajar sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz tentang Iya. makanan itu katanya nggak hanya tentang halal dan haram. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan Ustadz. Karena makanan yang kita makan katanya bisa mensifati, kita tuh bisa mensifati makanan yang kita makan. Itu maksudnya gimana Ustadz Syam? Kalau kita Oke. makan ayam terus kita sifatnya jadi kayak ayam. Atau gimana sih Ustadz Syam? Ustadz Maulana nggak ngerti Ustadz. Mohon tausiahnya. Makasih banyak Ibu Caca, Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Senin di tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Siapa yang puasa Syawal di awal akan mencuri perhatian Allah. Di 10 pertengahan kita akan mendapatkan keberkahan lebih banyak karena ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis. Dan kalau di akhirnya semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah berbicara tentang makanan minuman sudah halal enggak makanan minuman kita? Ini bagus. Bentuk perhatian. Nah kalau tadi sudah dibahas oleh Ustaz sama makasih banyak. Bentuk-bentuknya bagaimana caranya dan sebagainya. Dan ternyata ada hikmah di balik kenapa sehingga kita dilarang untuk memakan sesuatu yang diharamkan. Karena menyipati. Sekali lagi membuat ataupun mempengaruhi diri kita bahkan ibadah kita. Ini hikmahnya. Yang pertama membuat tubuh kita lebih sehat karena sesuai dengan kebutuhan. Yang tahu aturan adalah Allah. Yang tahu kebutuhan kita adalah Allah. Yang cocok dengan diri kita adalah Allah. Makanya kalau kita beli sesuatu pasti ada tata cara, ada namanya buku petunjuknya. Ya, makanya buku petunjuk manusia adalah Al-Quran. Di mana ada nas. Semuanya boleh dimakan. Kecuali yang ada nasnya, ada peraturannya, ada aturannya. Bahwa tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ternyata ini karena sesuai kebutuhan kita. Kemudian ketika kita, ini tadi ada kata-katanya Ibu Caca yang luar biasa, saya salut. Betul lah halal.
jenisnya, tapi bisa jadi ada yang campuran bumbu-bumbunya. Bisa jadi seperti itu. Nah ini menjadikan kita lebih wara, lebih hati-hati, lebih taat. Sehingga orang-orang yang menjalankan ini meningkatkan keimanan serta ketaatannya. Karena ketaatan untuk, saya punya guru Allah yarham, gurunda pendiri Pondok Pesantren An-Nahda, itu luar biasa. Guru Arisa itu luar biasa kalau mau makan, hati-hati banget. Saya baru melihat orang yang sangat hati-hati dalam makan. Kemudian yang ketiga, mohon izin, bagaimana kita sehingga kita dilarang makan binatang yang contoh maaf yang bertaring, yang bercakar. Kenapa? Jangan sampai kita menyipati binatang yang dimakan. Apa sifatnya? Saling membunuh. Kita dilarang bersifat buas. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Berarti mohon maaf. Kalaupun ada alasan ini membuat stamina. Maaf kalau membuat stamina bukan begitu caranya. Ada teknik yang lain. Karena engkau bagus staminamu, stamina untuk menerkam orang. Nauzubillah min Jadi dzalik. sebaiknya hilangkan niat-niat itu karena Allah sudah tahu. Jangan sampai kau menyifati. Maaf, ada sifat yang tidak baik. Contoh maaf. Aduh saya pinjam kata-kata ini karena nggak enak disebut pagi-pagi. Menjijikkan. Sehingga membuat orang juga melakukan hal yang seperti itu. Makanya kita harus hati-hati dalam hal untuk mengkonsumsi, jangan sampai kita menyipati. Nah bagaimana kata Ibu Caca tadi, kalau ayam nanti kita bersifat ayam. Nah, karena makan itu hanya menegakkan tulang belakang. Dan kita butuh konsumsi daging karena Allah kasih kita 4 rezeki dari susu, dari air, kemudian dari binatang dan dari tumbuhan. Dan ingat, makanlah, minumlah walaupun halal tapi jangan sampai juga membahayakan tubuh. Halalan thayyiban, halal lagi baik bagimu. Karena ada orang cocok makan ini tapi ternyata alergi dengan macam makan ini. Berarti jadi jangan sampai membahayakan. halalan thayyiban tuh bukan hanya halal tapi harus ada manfaatnya. Manfaatnya. Ayam bagus, tapi kalau ayamnya udah agak-agak bau, Nggak boleh. santannya, opornya mungkin udah agak-agak Oh bau, iya. jangan dikasih tetangga. Oh iya benar. Ya kan, kasih tetangga makanan yang baru masak yang jadi dong, jangan udah di Iya, kulkas 3 benar, hari, benar. itu nggak boleh ya. Betul. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. tabarakallah. Jamaah. Yeay. Nah ini Ustadz, Ya. ini ada salah satu makanan yang menjadi favorit beberapa orang. Wah. Ini makanannya elegan banget, katanya kalau makan ini orang-orang kaya yang makan katanya. Mau Nah, lihat itu nggak? dulu, saya mau tahu. Jangan saya pernah makan itu. Waduh, berarti Ustadz Maulana orang kaya dong, Masya Allah. Yuk kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Hai semuanya. Bagi kalian yang pernah mendengar makanan kaviar, ya, makanan kaviar merupakan salah satu makanan mewah karena harganya yang sangatlah mahal. Lalu, apakah sebenarnya kaviar itu dan bagaimana pembuatannya? Yuk kita simak video berikut ini. Kaviar sebenarnya adalah telur ikan yang belum sempat matang atau biasa disebut juga dengan roe. Sebenarnya, kaviar bisa dihasilkan dari berbagai jenis ikan, tapi yang paling umum adalah jenis ikan sturgeon. Kaviar, biasanya banyak ditemuin di restoran Prancis nih Ustadz Bani nih. Berarti Sekali-sekali Caca ajak saya pernah Ustaz. ya? Dan karena saking mahalnya, biasa kalau kita makan kan banyak gitu ya. Ini kayak cuman berapa biji gitu. Kayaknya nggak 10 butir juga belum tentu gitu kadang-kadang. Tapi ada beberapa yang agak banyak sih, mahal sekali. Nah berbicara tentang halal dan haram Ustadz Bani. Aturan dalam Islam tuh sebenarnya gimana sih? Apakah yang namanya halal itu ya harus mateng? Kalau mentah kayak tadi kaviar gitu, itu termasuk haram. Dan ini makanan favorit banyak anak muda. Sushi, Ustadz Syam juga suka pasti kan. Makan Soalnya juga. saya lihat di media sosialnya makan sushi halal tuh. Iya, Nah insya itu Allah. sushi gimana sih? Kan itu mentah gitu, sashimi itu mentah, halal atau haram? Mohon tausiahnya. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, juga Bu Caca. Dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya dan dimudahkan untuk mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang halal insya Allah. Tentang daging, bolehkah kita makan ketika dia belum matang?
atau dalam kondisi mentah begitu ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku dapati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makanan yang dimakan itu illa kecuali berupa bangkai. Haram, daging bangkai itu haram. Yang kedua daman masfuhan. Ini kalau kata sebagian ulama misalnya Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan audaman masfuhan artinya daging yang terdapat darah mengalir itu termasuk daman masfuhan dan itu haram. Setelah itu daging babi, kemudian hewan yang disembelih bukan untuk Allah atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini maka ulama kita menganjurkan kalau mau makan daging sebaiknya dimasak supaya tidak terdapat darah yang mengalir tadi. Lalu bagaimana Ustaz? Zaman sekarang ini itu sudah banyak makanan-makanan dari daging tadi itu yang tanpa dimasak secara matang. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Kalau dari kalangan Hanabilah, Ibnu Muflih misalnya dalam kitab Al-Furu' mengatakan memang ada khilaf di antara ulama, boleh atau tidak daging mentah dimakan. Sebagian mengatakan boleh, tidak apa-apa selama pertama bukan dari daging hewan yang dilarang. Bukan daging anjing, bukan daging babi atau hewan-hewan diharamkan. Kalau sushi daging apa Ustaz? Ikan Ustaz. Ikan, boleh. Ikan halal, aman. Ketahuan banget jarang makan sushi Ustaz. Mudah-mudahan dengan begitu diajak sekali-sekali. Oh ya udah Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Ya insyaallah. Yang kedua, tidak terdapat sesuatu yang najis. Nah, darah yang mengalir itu sesuatu yang najis. Jadi kalau darahnya mengalir di situ, daging itu, maka itu terlarang, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, tidak membahayakan. Jadi kalau kita makan dagingnya mentah, kita makan ternyata tidak tidak menyebabkan efek apa-apa, tidak gatal-gatal dan seterusnya, maka boleh. Jadi selama tiga hal ini terpenuhi, boleh menurut kalangan Hanabilah, juga menurut kalangan Malikiyah. Ya. Al-Khursi misalnya mengatakan, wal muradu bil mubah ghairu muharraman wala makruhan. Mubah hukumnya memakan daging yang tidak dimasak atau daging mentah. Dan yang dimaksud dengan mubah itu, kata Al-Khursi adalah tidak haram dan tidak makruh. Nah, yang penting ajak aja. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi kalau ngomongin masalah sushi ini sebenarnya panjang nih Ustadz. Karena hati-hati loh ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah yang ngajak makan anaknya makan sushi. Karena nggak semua sushi itu halal. Ikannya halal, nasinya halal. Tapi bahannya itu ada bahan mirin yang kadang-kadang orang suka nggak nanya kalau makan sushi makan aja. Padahal mirin itu kan dari sake. Jadi kan itu kan udah pasti haram ya. Iya, betul, jadi betul, kan betul, gitu. betul. Nah dan yang menarik satu lagi adalah Ustadz, daging nggak boleh ada darah yang mengalir. Kalau kita makan steak kan kadang-kadang ditanya mau dimasaknya seperti apa. Ada yang raw, medium well sama well done. Well done oke lah aman insya Allah. Kalau medium sama raw itu gimana? Kalau kita lagi potong itu kan kadang darahnya kalau makan steak suka gitu kan Ustadz. Itu gimana? Haram dong berarti. Ya, kalau darahnya tidak mengalir, ada tapi tidak mengalir, kata Imam Nawawi Al-Bantani termasuk ma'fu. Dimakan. Oh gitu. Jadi kalau kita pas potong ngalir, baiknya minta dimasak lagi. Itu pelajaran baru buat saya, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, sekarang saya mau nanya tentang halal dan haram dari ketika hewan itu hidup. Maksudnya tuh gini, kalau kita makan ayam kampung. Ah, berarti udah pasti halal lah ayam. Ayam, Ya, tapi katanya ada yang bilang kalau ayam kampung kan makannya dibebasin nih. Oh. Maaf ya, mungkin ayam itu makan kotoran. Atau ada sapi atau apa deh yang makan bangkai. Atau maaf misalkan hewan seperti lele. Masya Itu kan Allah. makannya bisa makan kotoran. Ah. Itu sebenarnya halal apa enggak buat kita nih muslim? Boleh nggak kita makan begitu? Atau sayuran tapi pestisidanya dari kotoran hewan. Nah, itu gimana? Itu Subhanallah. gimana, Ustaz Syam? Ada sebutan untuk makanan-makanan seperti ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan ini panjang jawabannya. Sesaat lagi setelah yang satu ini. oke? Sesaat lagi, Sesaat jadi lagi, jangan insya kemana-mana, Allah. tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Alhamdulillah.